Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, katanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada pagi hari ini, juga sore nanti, kita kuduskan dengan pengakuan demikian, bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana dua orang perempuan menanggapi kehadiran Yesus dalam rumah mereka. Dan itu nanti akan kita lihat betapa pentingnya bagi Tuhan Yesus mendengar suara Tuhan ketika seseorang hendak melakukan pelayanannya. Mari bersama-sama kita mempersiapkan terlebih dahulu untuk memasuki tema itu lebih jauh, karena tema itu bukan hanya disampaikan dalam firman Tuhan tetapi di sepanjang liturgi ibadah kita. Kita menyanyikan PKJ 192 yang tadi sudah dilatih. Dengar panggilan Tuhanmu. Dengar panggilan Tuhanmu, janganlah kau bimbang bertekun, datanglah segera, datang padanya, kasih-Nya tak ada batasnya. Engkau dikasihi Tuhan, diselamatkan dari dosamu. Dia yang selalu memimpinmu dalam suka duka hidupmu. Hadir dalam kehidupan kita, memberikan berkat-berkat-Nya, bahkan tadi sudah mengampuni dosa kita. Apakah kemudian hidup kita sudah selaras dengan pengampunan itu? Apakah juga ada rasa sukacita, syukur kita, karena kita menyadari kita adalah manusia yang
Sungguh beruntung karena dihargai Tuhan sedemikian rupa. Dan apakah kita juga membalas sesuai dengan penyelamatan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Mari bersama-sama kita merenung sejenak bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang seringkali gagal untuk membalas kasih Tuhan itu. Bahkan kita cenderung untuk mendengarkan suara kita sendiri daripada mendengarkan suara Tuhan. Dalam tunduk penyesalan itu, mari kita berdoa mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengampun, penyelamat kehidupan kami. Karena kasih-Mu lah kami boleh diselamatkan dari dosa-dosa kami. Dan selayaknya pula lah bagi kami untuk kemudian siap mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kami. Mudah ya Tuhan ketika kami mendengar suara Tuhan yang menyapa dengan lembut, dengan ramah, melalui hari-hari kami yang penuh dengan sukacita tanpa masalah. Tetapi sulit bagi kami untuk mendengarkan suara-Mu ketika suara-Mu terdengar tegas, menegur kami. Ataupun juga Tuhan seolah diam, tidak mendengarkan, bahkan menjawab doa-doa kami. Sehingga pergumulan kami terasa semakin berat. Dan parahnya Tuhan, akhirnya kami memutuskan jalan pintas, mengambil keputusan yang seringkali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kami kurang mampu mengendalikan diri. Emosi kami, amarah kami, bahkan kesombongan dan keserakahan kami menjadi sebuah alat bagi kami untuk mengambil keputusan-keputusan yang ceroboh, bahkan seringkali mendukakan hati Tuhan. Untuk kelemahan kami, dosa kami itu ya Tuhan, ampuni kami. Sehingga melalui kesadaran akan pengampunan-Mu ini, kami kemudian kembali dikuatkan untuk diam, mendengar suara Tuhan, baik yang baik maupun yang tidak baik menurut kami, melakukan dan mengamininya. Biarlah pengampunan-Mu senantiasa memberikan kami kelegaan dan mempersiapkan kami untuk menjadi hamba-Mu yang semakin setia. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon pengampunan dan belas kasihan. Amin. Engkau sabar menanti, sedikit tak jemu, menungguku bukakan bagimu pintuku. Tuhanku, ku akui, ku pakai namamu, tetapi ku biarkan di luar rajaku. Engkau ketuk pintuku, kulihatlah jelas bekas luka di tangan dan muka yang welas. Sebab dosaku jua terkancing pintuku, dan kau sabar menunggu, ku buka hatiku. Jemaat yang sudah mengakui kelemahan dan dosanya di hadapan Tuhan, mari bersama-sama kita diteguhkan melalui berita anugerah
yang mengingatkan kepada kita betapa besarnya kasih Tuhan itu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, itu semoga saya dan saudara ada di dalamnya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai buat kita semua. Engkau menyapa daku dengan lemah lembut, untukmu telah ku tahan derita kemelut. Beginikah caramu menyambut Tuhanmu, oh Yesus, berilah ampun masuki hatiku. Tuhan Yesus yang sudah masuk dalam hatimu, Tuhan Yesus yang selalu memberikan pengampunan bagimu, sekarang Dia ingin menyapa engkau melalui firman-Nya. Kita persiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang indah, anugerah-Mu yang besar buat kami, anugerah yang memerdekakan kami, mengampuni kami, menyelamatkan kami, sehingga saat ini dengan sukacita, dengan kelegaan hati, kami sungguh disiapkan untuk menyambut firman-Mu. Teruslah Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Roh Kudus memampukan kami untuk mendengarkan suara-Mu, dan dengan sukacita menyambut, mengamini, dan memperlakukannya dalam kehidupan sesehari. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, sebab anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini dibacakan menurut Injil Lukas. Kita akan membaca pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-38, sampai dengan ayatnya yang ke-42. Di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sini, Maria dan Marta. Kita akan memperhatikan keunikan sikap dari dua orang ini ketika menyambut Yesus. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya.
Shalom. Ya, saya harap cuaca yang agak gelap, kemudian penerangan yang belum maksimal karena sedang perbaikan ini tidak mempengaruhi suasana hati Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Ya, di hari Minggu di mana kita harusnya bersukacita karena Tuhan memberikan waktu beristirahat dan memberikan kesempatan bagi kita untuk mengalami perjumpaan secara umum bersama-sama dengan rekan-rekan yang dikasihi. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Sehat? Ada sukacita? Wah, ini apa namanya umum banget ya yang ditanyakan oleh biasanya worship leader. Ada sukacita? Agak flu ya Bapak Ibu ya. Ada riak yang di sini mengganjal. Ada sukacita, amin. Ada sukacita, ini ya. Ya saya boleh bercerita sedikit tentang pengalaman ketika didatangi adik-adik dan keponakan yang kemarin juga menyanyi bersama dengan saya di sini dengan Thea dalam berkat itu ya. Menyenangkan sih bisa bersama-sama dengan mereka. Tetapi juga ada kerepotan yang harus kami kerjakan, ada kelelahan juga setelah semuanya. Tetapi yang saya tahu ketika mereka pulang, anak saya sempat diem gitu ya, merasakan perbedaan suasana. Asalnya rame-rame begitu, kemudian rumah menjadi sepi sekali. Ya, tentu saja kami mempersiapkan diri ya sebaik yang kami bisa. Dan karena ponaan-ponaan ini mungkin tidak akan sering ya ke sini, kasihubungan dengan dia. Transport juga mahal. Kalau dari Banjarmasin ke Semarang, apalagi kalau naik pesawat gitu ya. Jadi saya usahakan bisa mengunjungi tempat-tempat yang berkesan. Memang nggak bisa ke Borobudur karena sedang gonjang-ganjing naik itu harus bayar sekian ratus ribu gitu ya. Udah dekat aja Prambanan, tetapi pakai apa namanya tour guide ya menjelaskan macam-macam sehingga ada maknanya. Kemudian sempat ke Kota Lama. Kemudian juga ke mana itu pas malam minggu ke pecinan yang makan itu di mana? Oh iya di Semawis gitu ya suasananya gitu. Ya mereka hanya melihat oh banyak orang gitu ya, tetapi nggak sempat makan karena bingung banyak antri jadi males pulang aja gitu ya. Tapi paling tidak mereka melihat suasana seperti itu. Kemudian ke Lawang Sewu gitu ya. Ya mencoba memberikan hal-hal yang menarik yang ada di Semarang dan sekitarnya. Nah. Untung saja ya, menurut saya kami sudah berusaha menyambut melayani mereka sejauh kami bisa. Tentu juga kami menyadari ada banyak kekurangan karena yang disiapkan itu bukan cuma rencana-rencana, bukan cuma ruangan, kamar yang harus dibersihkan atau ruangan tamu yang harus dibersihkan dan karena kami tidak punya pembantu gitu ya. Jadi cukup repot juga. Padahal waktu itu istri saya sama Sendo saja yang di rumah. Saya ke Jogja, kemudian nemani ke tempat keluarga-keluarga yang lain. Jadi saya tidak di rumah. Ya tentu akan merepotkan untuk istri saya dan Sendo gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu, Saudara juga pernah mengalami ini. Menyambut saudara-saudara pasti menyambut dengan sebaik-baiknya. Ya, Pak Tri pernah tuh rumahnya ketempatan banyak gitu ya, sampai nggak ada tempat untuk orang-orang itu makan gitu ya, harus berdiri. Pak Antono juga barangkali pernah menyambut di rumahnya ya. Pernah atau tidak ya? Pasti pernah menyambut ya Pak Ibu pasti punya. Pasti berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat saudara-saudara kita. Tapi jangankan seperti itu. Jangankan menyambut kerabat. Ya. Kalau kita mau mengadakan persekutuan di rumah kita, nah ini sudah mulai ya digalakkan kembali. Persekutuan wilayah. Ya, ada mulai persekutuan wilayah. Pasti kita pun akan mempersiapkannya sebaik-baiknya. Dan barangkali karena takut tidak bisa memberikan pelayanan terbaik bagi rekan-rekan, gitu ya, teman-teman, anggota jemaat, maka sebagian dari kita kemudian menjadi ragu. Mau enggak kita ketempatan untuk persekutuan, gitu ya? Saya berpikir seperti itu. Bukan karena tidak mau ketempatan, tetapi karena ragu bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk teman-teman, ya, untuk saudara-saudara seiman itu. Nah, karena itu mari kita belajar menyimak sedikit pergumulan Marta dan Maria ketika mereka menerima Yesus di rumah mereka. Di dalam terang tema, belajar mendengarnya sebelum melayaninya.
Ada beberapa hal yang yang tampaknya penting untuk saya sampaikan. Jadi saya akan menyampaikan 1, 2, 3 gitu ya. Ya, yang pertama, meskipun Yesus ke kampung itu bersama dengan murid-muridnya, ya tadi kan sudah mendengarkan ya. Meskipun Yesus ke kampung itu bersama dengan murid-muridnya, namun saya sebagai penafsir dari bacaan tadi tidak akan berspekulasi bahwa yang datang ke rumah Marta adalah Yesus dengan rombongannya. Karena apa? Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Marta menerima dia, menerima Yesus. Bukannya Marta menerima mereka. Ya, jadi kalau memang Yesus dan rombongan atau Yesus dan murid-muridnya yang datang, maka seharusnya dikatakan Marta menerima mereka. Tapi disebutkan Marta menerima dia, artinya Tuhan Yesus sendiri. Nah, lazimkah ini menerima seorang laki-laki sementara perempuan di sana 2 orang? Yang melayani. Dan tampaknya Lazarus tidak disebutkan di situ. Tampaknya sedang tidak berada di tempat ini ya. Lazim ini enggak? Malah saya mengatakan begini, yang kebangetan itu justru kalau Yesus datang ke sebuah rumah bersama dengan rombongannya. 2 orang perempuan, Yesus datang bersama 12 murid-murid yang lain ke situ. Kenapa? Jadi kebangetan. Karena itu sangat memberatkan tuan rumah di masa itu. Kecuali kalau yang didatangi itu seperti Simon si Kusta yang juga tinggal di Betania. Jadi Marta, Maria, Simon si Kusta itu bisa kita ketahui tinggal di Betania di sana. Siapa Simon si Kusta ini? Sesudah peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus, jadi peristiwa yang besok-besok begitu ya. Ketika rombongan hendak melanjutkan perjalanan, maka Simon si Kusta ini mengadakan perjamuan untuk Yesus dan rombongannya. Orang ini tampaknya cukup kaya untuk bisa mengadakan perjamuan bagi Yesus dan rombongannya. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang lain adalah, masih ingat tidak ketika dibacaan beberapa minggu yang lalu, ketika Yesus mengutus 70 murid, berdua-dua ketika hendak memasuki perkampungan. Masuk ke rumah berdua-dua diutus. Salah satu alasannya adalah agar ketika mereka diterima tuan rumah, maka mereka tidak merepotkan tuan rumah. Karena harus menjamu banyak orang. Jadi 2-2. Nah, 2. Paling tidak akan memberatkan rumah tangga yang menerima kehadiran murid-murid ini. Ya. Sehingga kalaupun mungkin ada yang menemani, ini tidak disebutkan ya. Sesuai dengan konsep 2-2 tadi, saya menduga Yesus saat itu ditemani paling tidak oleh 1 orang atau 2 orang muridnya. Supaya tidak memberatkan tuan rumah. Dugaan saya, Yohanes salah satunya di sana. Karena ia adalah murid yang dikasih Yesus. Tapi kalaupun enggak, ya enggak apa-apa. Nanti kita lihat posisi duduknya saja, nanti kita akan lihat. Ya, kalaupun sendiri enggak apa-apa. Kenapa Yohanes? Karena dia murid yang dikasihi Tuhan. Sementara yang lain, sisanya murid-muridnya kemana? Ya menyebar ke rumah-rumah penduduk yang lain. Yang mungkin saja tidak begitu asing bagi rombongan Yesus. Karena ini masuk ke alasan yang kedua, catatan yang kedua. Nah, catatan yang kedua. Hubungan Yesus bersama dengan Maria dan Marta itu cukup dekat. Terbukti dengan keberanian Marta menginterupsi cerita Yesus dengan Lukas. Dan kemudian kita perhatikan juga jawaban Yesus pada Marta yang disampaikan dengan santai. Kok santai? Saya tadi juga coba membacakannya dengan santai ya. Marta, Marta. Itu kan santai banget ya. Enggak, Marta, ngapain sih kamu? Enggak. Tapi Marta, Marta. Ya, santai sekali. Engkau khawatir dan sebagainya gitu ya. Saya merasakan suasana akrab dari ketiganya. Paling itu dari posisinya Maria, kemudian juga sikapnya Marta yang coba ngomong kepada Yesus dan jawaban Yesus. Ada suasana yang akrab sehingga kalau kemudian kita melihat bahwa ini Marta menghakimi Maria, tampaknya kesan ini perlu kita hilangkan. Meskipun memang terlihat Marta agak jengkel juga sih dengan sikap Maria, tetapi kejengkelan biasalah. Kalau di rumah itu ya kakak adik ada jengkel, biasa kan ya.
Nggak jadi masalah berat gitu ya. Nah, melihat kedekatan Yesus dengan keluarga ini dan tampaknya wajar saja dalam tanggapan murid-murid lainnya, maka saya mendapatkan gambaran bahwa kampung ini, Betania ini cukup familiar bagi Yesus dan murid-muridnya. Dan saya yakin ada banyak keluarga lain yang juga dengan sukacita menyambut murid-murid Yesus yang lain di rumah mereka masing-masing. Cuma sekarang fokusnya kepada Marta, Maria, dan Yesus. Itu catatan yang kedua. Yang ketiga, apakah Maria bermalas-malasan? Coba kita lihat, apa yang dikerjakan Maria? Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Perhatikan, duduk dekat kaki Tuhan. Itu di mana berarti? Duduk seperti Pak Budiono dengan Bu Budiono? Begitu? Duduk seperti Pak Budi Darmawan dan Ibu, Bu Budi? Begitu? Duduk dekat kaki Tuhan. Berarti di mana? Di lantai. Ya? Duduknya di lantai. Ya, nggak tahu kalau ini lantai ini bersih ya. Lantai kita ini bersih, tapi lantainya orang zaman dulu gimana? Ya. Walaupun ada yang duduk di lantai sini ya nggak masalah. Tapi lantainya rumah waktu itu. Jadi ini jauh dari kesan ketidakpantasan seolah ada kemudian gosip. Ini ada hubungan pribadi antara Yesus dengan Maria gitu ya. Antara laki-laki dan perempuan. Enggak. Justru Maria memposisikan diri sebagai kalau duduk di lantai dan ya nggak di samping, nggak dekat banget. Duduk duduk dekat kaki Yesus. Dia memposisikan diri sebagai seorang hamba dengan duduk dekat kaki tuannya. Sehingga dengan jelas bisa mendengar apa yang disampaikan tuannya, dengan jelas dia bisa kemudian melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya. Gitu ya. Itulah posisi yang ditempatkan oleh Maria. Saya ini hambanya Tuhan. Saya sedang mendengarkan suaranya Tuhan. Itu posisi Maria. Jadi tidak ada kesan hubungan spesial pribadi seolah-olah orang pacaran begitu. Tidak ada. Ya. Maria duduk dekat kaki, berarti ia duduk di lantai sementara Yesus duduk di mana? Di tempat yang lebih tinggi, di tempat duduk. Itu catatan yang ketiga. Catatan yang keempat. Marta yang mengambil inisiatif mengundang Yesus, maka sepantasnya ia merasa perlu ya melakukan segala sesuatu di dapur. Ini tidak masalah. Ya. Dia ingin memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi Yesus. Benar ini. Bahkan ketika kita menjamu dalam persekutuan rumah tangga atau wilayah misalnya, pasti kita persiapkan nanti mau disiapin apa gitu ya, sebaik-baiknya. Benar, nggak masalah. Itu sangat baik. Menjadi tidak baik ketika ia justru merasa lelah, merasa repot, merasa tidak bersukacita karena apa yang ingin dia berikan. Dia memberikan yang terbaik, tetapi merasa nggak nyaman dengan itu. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Apalagi melihat kemudian Maria dianggapnya tidak berkontribusi atau tidak melakukan apapun dalam proses pelayanan ini. Marta ingin memberikan yang terbaik bagi Yesus, namun kemudian tidak mengalami sukacita karenanya. Harusnya kalau mau memberikan pelayanan terbaik, kemudian kan, lega, senang sudah melayani yang terbaik. Dia malah merasa sedikit jengkel begitu ya. Oke, catatan yang kelima. Dan karena itu kemudian ia datang pada Yesus menyampaikan keluhannya. Pertanyaannya wajar enggak? Wajar enggak Marta menyampaikan keluhannya pada Yesus? Kalau kita menganggap ini sebagai sebuah ungkapan kejengkelan, barangkali kita bisa mengatakan enggak wajar. Jengkel kok memakai orang lain begitu kan. Karena kan bisa gini, kalau memang mau minta supaya Maria itu kerja di belakang kan bisa bilang gini, Tuhan Yesus minta izin ya, saya mau bicara dengan Maria. Kemudian dibawa ke belakang, dia omongin, "Wih, kok orang bantu aku sih? Bantu sih."
Kan bisa begitu? Bisa kan? Nah, apa hubungannya kemudian Marta justru bilang kepada Yesus, suruhlah Maria ini membantu saya. Apa hubungannya? Ya, itu tidak wajar. Tapi menjadi wajar. Kalau bagaimana? Kalau ini percakapan keluarga. Ya, kalau percakapan keluarga ya bebas lah. Yang mau ngomong langsung itu bebas. Ya. Ini justru menggambarkan betapa cairnya hubungan mereka bertiga ini. Maria, Marta, Yesus. Sudah kenal lebih dahulu. Sehingga percakapannya pun cair seperti percakapan sebuah keluarga. Jadi saya bayangkan gini ya. Percakapannya ketika Maria deprok di situ terus dengarkan. Terus Marta ngomong gak bisik-bisik tapi didengar oleh Maria. Ya, gimana? Tuhan, tidakkah engkau peduli? Jadi didengar ini Maria, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Jadi apa ya? Kayak sedikit ngece atau gimana? Ya hanya bisa terjadi kalau itu percakapan keluarga. Ya, tidak formal. Sehingga Tuhan Yesus juga ngomongnya Marta, Marta ini ya. Juga santai begitu. Ya, jadi jauh dari kesan menghakimi, jauh dari kesan yang serem gitu, enggak ada. Ya. Nah, memang Maria memposisikan diri sebagai hamba. Maka Yesus yang menjadi tuanlah yang berhak memberikan perintah, bukan Marta. Dan ini diambil oleh Marta. Kalau begitu yang berhak nyuruh Maria adalah Tuhan Yesus. Jadi menarik permainan peran di antara mereka ini ya. Marta minta kepedulian tuannya agar sesama hamba ini bisa bekerja sama melayani tuannya. Jadi saya ingin memberikan gambaran ini percakapan yang sebetulnya indah. Ya, tetapi memberikan sebuah pelajaran buat kita. Karena apa? Yang menjadi pelajaran buat kita yang keenam ini adalah esensi jawaban Yesus pada Marta. Karena seolah kita dihadapkan pada dua cara kita untuk menyambut Yesus. Mana yang lebih baik? Caranya Marta dengan pelayanan atau caranya Maria dengan mendengarkan Tuhan? Siap menjadi seorang hamba. Mana ini yang terbaik? Mana yang paling benar? Ya kan? Nah, penulis Lukas memberikan intisari esensi jawaban Yesus yang pastinya tidak cuma sekedar Marta, Marta. Pasti ada obrolan-obrolan yang lain yang panjang. Tetapi dianggap ini yang penting. Ini esensi dari jawaban Yesus. Ya, saya menangkapnya begini. Pelajaran buat kita juga. Jangan khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Siap sedialah mendengar suara Tuanmu, supaya kamu tahu apa yang diinginkan Tuanmu. Saya ulang. Jangan khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Siap sedialah mendengar suara Tuanmu, supaya kamu tahu apa yang diinginkan Tuanmu. Ya, Marta menyusahkan diri untuk menyenangkan Tuhan melalui pelayanan terbaiknya. Tanpa apa? Duduk diam dulu, mencari tahu apa yang diinginkan tuannya. Sedangkan Maria melakukannya. Ia siap menjadi hamba. Ia mendengarkan di samping tuannya untuk barangkali mengetahui apa yang dibutuhkan tuannya melalui cerita itu. Itu satu sisi. Apakah berarti mendengarkan Tuhan lebih baik daripada melayani Tuhan? Saya melayani melalui menyampaikan firman. Bapak Ibu duduk diam mendengarkan firman. Apakah kemudian saya lebih baik dibandingkan Bapak Ibu yang mendengarkan? Tentu tidak. Tidak seperti itu. Mendengarkan suara Tuhan adalah sebuah bagian yang tidak boleh diambil oleh siapapun. Karena itu setiap orang berhak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Mendengarkan suara Tuhan.
Ini menjadi sebuah bagian dari pembelaan kita kalau ada kemudian gereja-gereja yang tidak boleh beribadah. Mendengarkan suara Tuhan adalah bagian yang tidak boleh diambil oleh siapapun. Itu ditegaskan Tuhan. Jadi kalau Maria sedang asik mendengarkan suara Tuhan, gak boleh diambil oleh siapapun. Ini bagian yang terbaik. Jadi ketika Bapak Ibu duduk, diam, tenang di sini mendengarkan suara Tuhan, ini bagian yang terbaik yang Bapak Ibu boleh nikmati. Ketika Bapak Ibu di rumah kemudian membangun persekutuan, mengundang, mengizinkan teman-temannya datang persekutuan di sana, suara Tuhan diperdengarkan di rumah Bapak Ibu Saudara, itu bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik lainnya adalah apa? Melayani Tuhan. Jadi dua-duanya baik. Bukan mana yang lebih baik, dua-duanya baik. Hanya catatannya, melayani Tuhan tanpa kesediaan mendengarkan Tuhan adalah sebuah kesia-siaan. Jadi yang saya sampaikan ini suara saya. Kalau yang saya sampaikan suara saya, sia-sia. Tetapi kalau saya belajar dari Tuhan, dan kemudian menyampaikan kepada Bapak Ibu sebagai suaranya Tuhan, karena saya sudah mendengarkan terlebih dahulu suara Tuhan, itu baru berguna buat Bapak Ibu dan juga untuk saya. Ya. Nah, Maria merasa perlu menjadi pendengar yang baik, karena baginya kehadirannya adalah juga sebuah pelayanan bagi Yesus. Karena itu ia mempersiapkan diri menjadi hamba dengan duduk dekat kaki Yesus. Bayangkan, Bapak Ibu, ada tamu, ya, nggak ada siapapun di rumah, dipersilahkan masuk. Tunggu ya sebentar, kami mau ke belakang dulu. Ada 2 orang di situ. Kepantasan saja, ada 2 orang di situ. Entahkah perempuan, entahkah laki-laki perempuan, ditinggal. Gimana perasaan tamunya? Hah? Ungu sendirian, lihat ini. Lah mau ngapain ya? Apalagi kalau mempersiapkan masakan di belakang. Gimana? Bayangkan Bapak Ibu bertamu, ditinggal ke belakang agak lama. Nggak ada yang nemenin, gimana? Pantas nggak? Ya? Ada satu yang nemenin, ngajak ngobrol atau mendengarkan kepentingan dia, satu mempersiapkan di belakang. Dan ini sudah benar. Marta di belakang, lah Yesus nggak ada yang nemenin, jadi Maria menemani, dan dia bukan menemani sebagai setara gitu, dia menjadi hamba. Ini posisi yang pantas, saling berbagi tugas di sana. Ya. Sangat berharga buat dia sehingga kemudian dia tampaknya melupakan tugas-tugas lainnya. Lagi pula benar kata Yesus, Marta terlalu khawatir dalam menjamu 1-2 orang ini. Yesus tidak minta kemewahan dari sebuah perjamuan. Dan pasti kalau nggak mewah-mewah bisa dilakukan dengan cepat kalau masak gitu ya. Tapi kalau mewah-mewah kadang-kadang ini yang menjadi bedanya laki-laki dengan perempuan kebanyakan gitu ya. Apalagi kalau dalam persekutuan di rumah. Kalau laki-laki ya sudah, itu aja sudah cukup gitu. Kalau perempuan bisa ngenek-ngenek apa? Snacknya apalah gitu ya. Buahnya apalah, minumnya apalah gitu Bu. Bu Tuti, bener ya? Nek Bapak santai aja, udah kuwi cukup. Gitu enggak Bapak-bapak? Wis kuwi cukup. Nek perempuan-perempuan apa? Diada-adakan lah. Itu karakternya. Marta juga seperti itu. Ya. Padahal kalau cuma sederhana sudah rampung gitu ya. Tapi karena memberikan yang terbaik, catatannya adalah apa? Akhirnya membuat dia lelah sendiri dan membuat dia tidak suka cita. Itu salahnya. Nah, bagian akhir. Bagaimana seharusnya? Tema kita mencoba memberikan penyelesaian dari kasus ini. Untuk memberikan pelayanan yang benar, maka belajarlah dulu untuk mendengar keinginan Tuhan. Belajar mendengarnya sebelum melayaninya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita kerjakan ini. Yang pertama, setiap pelayanan yang kita kerjakan seharusnya bersumber pada kebenaran firman
Tuhan. Bukan pada keinginan kita pribadi, tetapi lihat dulu Tuhan maunya apa. Jadi dengarkan dulu suara Tuhan. Lihat firman Tuhan. Ya. Ada orang yang saking rajinnya, bukan pendeta ya, kalau pendeta memang itu konsekuensinya. Ya. Ada pelayan Tuhan yang pagi di gereja, siang di gereja, malam di gereja. Bukan cuma satu hari tok, berhari-hari begitu. Padahal dia punya anak, punya istri, atau dia punya suami. Kira-kira keluarganya mengeluh enggak? Hah? Mengeluh kan? Kamu tidak bisa membagi waktu. Ya. Kan begitu. Baik enggak? Baik. Tetapi itu kan karena keinginanmu. Kita lihatlah keinginan Tuhan bagaimana. Meskipun itu baik, Tuhan ingin agar semua orang dikasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bahkan mengasihi diri sendiri. Jangan sampai karena pelayanan kita kemudian kita ambruk. Tidak bisa apa-apa. Kalau sudah mulai sakit-sakit gak bisa apa-apa ya kurangilah kegiatan itu. Misalnya ya. Nah, ataupun kita bikin kegiatan-kegiatan seolah-olah wah mewah, wah hebat gitu ya. Tapi jadinya gak ada gunanya untuk pengembangan jemaat, untuk keimanan jemaat. Kalaupun misalnya Bapak Ibu, kenapa kita membangun seperti ini bagian dari pelayanan ya. Kenapa kita membangun, bikin sesuatu yang lebih nyaman, lebih indah seperti ini. Apakah ini kemudian memenuhi hanya keinginan majelis jemaat? Bukan. Ini bagian dari mendengarkan suara Tuhan. Kenapa? Nah, Tuhan ingin agar kita bisa mengalami keselamatan, bisa mengalami kesejahteraan. Kalau kita tidak memperhatikan gedung gereja, kita tidak memperhatikan ini sementara sudah mulai kelihatan berjatuhan, ngambrui. Sekali waktu ngambrui jemaat, bukankah itu membuat kecelakaan ya Pak Antono ya? Makanya ini bukan sekedar membangun gedung, tetapi ingin memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan buat kita semua. Jadi sebelum melakukan pelayanan, cari dulu kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bersukacitalah dalam menyambut Tuhan, menyambut firman-Nya. Apapun yang dikerjakan, Maria mengambil perannya. Dia bersukacita dengan itu dan Tuhan gak mau ngambil sukacita itu. Marta dengan perannya, dia juga harus bersukacita dengan itu. Tuhan Yesus juga gak mau mengambil, tapi justru harus mau memberikan sukacitanya. Jangan sampai iri dengan yang lain. Kok aku terus yang melayani. Sesuatu aku gak mau usul. Nek usul soalnya apa? Nek usul, sing tanggung jawab melakukan. Jadi banyak orang kemudian suka diam. Kenapa? Takut usul. Nek usul apa? Kon lakoke. Gitu ya, Bruce. Enggak juga. Ya seperti itu. Kita harus seimbang, gitu ya. Kemudian kita harus bersukacita dengan apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai ada yang mengambil sukacita itu. Ya. Aku sudah capek-capek, tapi kok di rumah justru aku malah mendapatkan omelan dan sebagainya. Ya satu sisi itu sebagai sebuah pembelajaran. Tapi sisi yang lain, aku tetap bersukacita. Karena aku bisa mengambil sesuatu dalam pelayanan ini. Ya, jadi yang kedua itu harus setiap pelayanan yang kita kerjakan, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, milikilah sukacita itu. Ya udah dimiliki Maria, tapi tidak dimiliki oleh Marta. Yang ketiga, dalam menyambut Tuhan, menyambut firman Tuhan, siap sedialah seperti seorang hamba mempersiapkan diri mendengar perintah tuannya. Itu yang diteladankan oleh Maria. Dan sikap seperti inilah yang sering kita lupakan. Ya. Kita melakukan segala sesuatu tetapi tidak mempersiapkan diri sebagai hamba. Justru seringkali kita menjadi tuan. Ketika kita berdoa, ketika kita datang kepada Tuhan, yang kita kerjakan adalah seolah-olah aku ini tuan dari si pemilik lampu ajaib. Ya.
Ketika digosok keluar jinnya, berikan aku ini, harus dituruti. Ya. Kita tidak hadir sebagai seorang hamba yang siap mendengarkan suara Tuhan. Sehingga ketika Tuhan bilang, enggak, aku enggak akan melakukan seperti itu, aku melakukan seperti ini, kita kecewa. Karena tidak sesuai dengan harapan kita, dengan ekspektasi kita. Barangkali kecewanya bisa 1-2 hari, bisa seminggu, 2 minggu, bisa sebulan, 2 bulan, bisa bertahun-tahun kecewa dengan Tuhan. Dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Dia tidak mampu menyambut Tuhan, menyambut firman-Nya seperti seorang hamba yang siap mendengarkan dauhe Gusti. Nah, Ibu Bapak, Saudara, harapan saya dalam persekutuan-persekutuan kita, persekutuan-persekutuan itu, ketika firman Tuhan menjadi puncak, firman ini kemudian menguatkan kita untuk kemudian mengambil sesuatu hal, melakukan sesuatu hal, pelayanan baik untuk Tuhan maupun untuk sesama. Sumbernya dari situ, dengar firman Tuhan lalu lakukan. Bukannya apa? Aku lakukan dulu, kemudian aku baru cari. Firman Tuhan sudah sesuai nggak dengan apa yang aku lakukan? Firman Tuhan selalu mewarnai apa yang kita kerjakan. Pelayanan-pelayanan kita. Demikian juga yang saya harapkan dalam persekutuan-persekutuan yang mulai digencarkan dalam persekutuan-persekutuan wilayah. Ya, setiap bulan sudah mulai diadakan. Biarlah setiap rumah tangga punya kerinduan. Firman Tuhan dipercakapkan secara serius di sana. Ya, ada diskusi, ada dialog, ada sukacita ketika mendengarkan firman Tuhan di rumah-rumah. Supaya apa? Sukacitanya itu kemudian masuk ke dalam seluruh ruangan Bapak Ibu Saudara. Memang saya bukan orang yang bersikap mistis gitu ya. Seolah-olah kemudian dengan hadirnya orang, kemudian persekutuan, lalu setan-setan di rumah keluar, saya tidak bersikap mistis begitu. Tetapi paling tidak itu akan mempengaruhi suasana. Bahkan penelitian, saya tidak tahu dibuktikan benar apa enggak ya. Jadi ketika tanaman begitu ya, yang ketika lewat diberikan perkataan-perkataan yang yang jahat, yang menyedihkan buat dia, tanaman itu enggak bertumbuh segar, tapi kemudian melayu dan mati. Tanaman yang sama, kira dipuji terus, dia bisa bertambah segar. Saya tidak tahu itu sudah dibuktikan atau enggak, tapi ada kasus seperti itu. Jadi kalau dalam rumah kita, itu kita perdengarkan suara Tuhan gitu ya, tidak mustahil itu memberikan suasana yang nyaman di rumah itu. Jadi bisa enggak kita kemudian seperti Maria yang dengan sukacita siap menerima kehadiran Tuhan, menerima firman-Nya. Pada waktu ada keramaian di sana, saudara-saudara datang, bersekutu di dalamnya gitu ya. Ada sukacita, kemudian ketika pulang rasanya sepi. Apa? Kangen. Besok lagi persekutuan di rumahku. Apakah Marta kapok mengundang Tuhan Yesus ke rumahnya ketika Yesus lewat? Enggak. Sukacita. Dan saya yakin pertemuan kedua, ketiga, seterusnya, Marta sudah tahu bagaimana dia mengambil sikap. Yang ditawarkan pagi hari ini adalah apa? Belajar dulu dengar Tuhan sebelum melakukan pelayanan. Biarlah ini menginspirasi Bapak, Ibu, Saudara dan juga saya. Jangan khawatir, jangan berpikir terlalu berat aku nanti kalau ketamuan harus menyediakan apa-apa. Yang paling penting adalah apa? Firman Tuhan diberitakan di sana. Firman Tuhan mewarnai kehidupan rumah tangga kita. Dan itu menjadi sebuah sukacita. Selamat merenungkan, selamat melakukannya. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Maria dan Marta boleh menjadi pelajaran buat kami pada pagi hari ini. Mereka melakukan yang terbaik. Tetapi jangan sampai sukacita itu direnggut. Tetapi Tuhan mengingatkan kami, supaya kami boleh membekali pelayanan kami terlebih dahulu melalui dengar-dengaran akan firman-Mu. Mendengar firman Tuhan menjadi sesuatu yang menggembirakan, entahkah buat kami pribadi, entahkah buat rumah tangga kami. Kami rindu
supaya dalam keseharian kami, firman Tuhan terus diperdengarkan. Terus kami dengarkan, sehingga ada sukacita mewarnai kehidupan kami, mewarnai rumah tangga kami. Tolong kami untuk setia melakukannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu dengan bangkit berdiri kita akan mengingat akan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Shalom. Pada pagi hari ini ada beberapa wartalisan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, apabila ada jemaat yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian kita pada pagi hari ini, saya mohon untuk bisa bangkit berdiri kalau ada. Yang kedua, yang melayani kebaktian pada hari ini Minggu tanggal 17 Juli adalah Pendeta David Kristianto. Untuk itu segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya, dan kami juga mengucapkan kepada seluruh pelayan kebaktian pada pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga adalah protokol kesehatan. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa akhir-akhir ini juga muncul lagi COVID-19, meski mungkin tidak separah beberapa waktu yang lalu, tapi untuk ibadah kita tetap harus menggunakan protokol kesehatan, minimal menggunakan masker ketika ibadah. Dan untuk yang masih sakit atau mungkin kurang enak badan, silahkan bisa mengikutinya via YouTube di ibadah rekaman sore hari. Yang keempat, persidangan majelis jemaat akan diadakan pada hari Selasa tanggal 19 Juli pukul 19 dengan dipimpin oleh Penatua Susanto. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja, dapat memberikan masukan kepada majelis jemaat sebelum persidangan dimulai. Mohon kehadiran dari seluruh majelis jemaat. Selanjutnya adalah pengumpulan dana renovasi melalui yang pertama yaitu Komisi Remaja mengadakan pengumpulan dana renovasi melalui penjualan kaos forgiveness secara pre-order. Pemesanan paling lambat hari ini Minggu tanggal 17 Juli dan akan diproses sekitar 2 minggu. Dan kami mohon untuk jemaat bisa berpartisipasi dan order melalui WA. Lalu yang kedua, mengenai pengumpulan dana renovasi ini juga kami mohon untuk segenap jemaat masih diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan mendukung kebutuhan dana renovasi plafon, yaitu melalui sampul renovasi. Dan perlu diketahui bahwa biaya perbaikan plafon itu adalah yang pertama, biaya perbaikan plafonnya 65 juta. Lalu untuk perbaikan yang lainnya seperti talang, cat, dan lampu-lampu itu mungkin sekitar 10 juta, sehingga totalnya 75 juta rupiah. Sedangkan kita mendapat bantuan dari Klasis sebesar 50 juta, dan Thanksgiving Day yang beberapa waktu yang lalu itu juga digunakan untuk perbaikan plafon sebesar kira-kira 15 juta, sehingga masih ada kekurangan dan kami mohon untuk bisa dapat dukungan dari jemaat sekalian. Yang terakhir yaitu selamat ulang tahun. Yang hadir mungkin bisa berdiri kalau saya sebutkan. Tanggal 13 Juli anak Cornelia Santiani Putri. Tidak ada. Tanggal 14 Juli saudara Eko Prastio Sugianto. Tidak ada. Tanggal 15 Juli Ibu Milka Yulianti.
Ibu Milka tadi saya lihat. Selamat ulang tahun Ibu. Tanggal 15 Juli juga Ibu Nanik Windarni tidak hadir. 16 Juli Saudari Melia Wawena tidak hadir. 16 Juli Ibu kita, Ibu Persis Isni Yulianti. Selamat ulang tahun Bu Isni. Lalu 16 Juli Saudara Harmoko di luar. Pada saudara yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta lisan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dan sebentar kita akan bersama-sama doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta David. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk perhimpunan pagi hari ini. Engkau biarlah memberkati setiap kami yang hadir, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan berkati majelis jemaat, pengurus komisi, pengurus wilayah. Mereka boleh menyusun kegiatan-kegiatan yang bersumber dari kehendak Tuhan. Sehingga kemudian itu menjadi berkat buat kami semua dan juga buat mereka yang bertugas dalam mempersiapkannya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah berbagai macam gejolak ekonomi yang semakin memberatkan. Dan ini bukan hanya gejolak di Indonesia, tetapi sesungguhnya menjadi permasalahan dunia. Engkau menolong agar bangsa-bangsa boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik, sehingga banyak orang boleh tercukupi makan mereka. Dan ada banyak lembaga-lembaga sosial yang boleh membuka diri untuk membagikan apa yang mereka punya untuk mereka yang berkekurangan. Khusus untuk Indonesia ini, Engkau berkati pemimpin kami, Presiden Jokowi, para menteri, pejabat daerah, pejabat pusat sampai daerah, biar mereka boleh bersinergi, menerapkan kebijakan-kebijakan yang bisa menolong masyarakat untuk melewati resesi ini. Barangkali ke depan akan ada kenaikan harga-harga barang ataupun BBM yang mungkin sudah mulai terasa bagi beberapa pihak. Mampukanlah masyarakat Indonesia melewatinya. Engkau berikan pemulihan bukan saja untuk Indonesia, tetapi untuk bangsa-bangsa di dunia. Dan kami juga berdoa untuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, yang juga menjadi salah satu sumber terjadinya resesi atau kemerosotan ekonomi di tengah dunia. Biarlah Engkau menolong supaya konflik ini segera boleh diakhiri dalam damai Kristus. Tuhan juga memberkati setiap gereja Tuhan yang hadir untuk menjadi corong kebenaran Kristus. Biarlah firman Tuhan terus diberitakan, dan itu mewarnai berbagai macam pengambilan-pengambilan keputusan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Biarlah terang Tuhan boleh bersinar melalui kehadiran gereja-gereja Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami Tunas Wacana yang sudah memasuki tahun ajaran baru. Kami bersyukur untuk murid-murid yang Engkau tambahkan. Dan sekiranya mungkin ya Tuhan, Engkau masih menambah-nambahkan, supaya itu boleh mengurangi beban kami di dalam pelayanan pendidikan yang boleh kami lakukan untuk anak-anak kami. Engkau berkati guru-guru Tunas Wacana, berikan mereka hikmat, berikan mereka kesabaran, sehingga dalam setiap keadaan mereka boleh melakukan pelayanan mereka dengan sukacita dan bertanggung jawab. Tuhan berkati jemaat Tuhan boleh terlibat di dalam pelayanan ini. Engkau juga hadirkan donatur-donatur yang barangkali tidak kami ketahui, sehingga setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelayanan ini boleh tercukupi. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap kami yang hadir dalam pergumulan kami. Untuk anak-anak kami yang sudah memasuki tahun ajaran baru, berkati mereka sehingga mereka boleh belajar dengan baik karena sudah mulai memakai pola yang seperti sebelum pandemi. Dan
Cukup banyak orang tua yang kerepotan dengan itu. Engkau berkati supaya para orang tua tetap tekun, setia dalam membimbing anak-anak mereka, menghantarkan ataupun juga mengajari anak-anak itu dalam pembelajaran di sekolah. Sehingga cita-cita anak-anak kami dalam studi mereka boleh berhasil. Demikian juga anak-anak kami yang sudah mendapatkan tempat di perguruan tinggi, kami bersyukur. Ataupun bagi mereka yang sampai saat ini masih mencari fakultas atau perguruan tinggi yang sesuai dengan minat mereka, Engkau memberkati supaya melalui jalan yang kemudian mereka temui, mereka boleh menekuninya dan boleh mengalami keberhasilan melalui proses yang mereka ikuti, entahkah itu menyenangkan ataupun juga hal yang tidak menyenangkan. Kami juga berdoa untuk mereka yang tekun dalam pekerjaan mereka. Biarlah mereka yang bekerja boleh mendapatkan penghasilan yang secukupnya untuk keluarga, kebutuhan keluarga mereka masing-masing, dan bagi mereka yang sedang butuhkan pekerjaan yang lebih layak, Engkau kiranya hadirkan. Bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan pasangan hidup, biarlah Engkau turut campur dalam pergumulan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan pasangan yang seimbang, yang mendukung buat pengembangan iman mereka di masa depan. Bagi mereka yang sampai saat ini terus berdoa untuk kehadiran seorang buah hati di tengah-tengah keluarga kecil mereka, kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah diam. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah buat mereka. Biarlah kami terus bersandar berharap penuh kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga berkati mereka yang sakit, Engkau berikan pemulihan, kesembuhan. Kami hadir sebagai penghibur buat mereka. Buat mereka yang saat ini sedang bersuka cita karena ulang tahun, Engkau memberkati setiap mereka. Sehingga di usia yang ditambahkan ini, damai sejahtera Tuhan boleh melimpah. Mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Akhirnya ya Tuhan, di dalam segala keterbatasannya, kami boleh haturkan doa permohonan kami kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur melalui persembahan yang boleh kita bawa kepada Tuhan.
dan akan saya landasi dari Mazmur pasalnya yang ke-96 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Untuk persembahan pada pagi hari ini kantong hijau akan digunakan untuk program DPPJ Plasis Semarang Timur, dan bagi orang tua anak-anak sekolah minggu juga bisa memberikannya melalui kotak yang sudah disediakan. Demikian pula untuk jemaat yang hadir maupun yang melalui ibadah di rumah juga bisa melalui transfer di rekening gereja, QRIS BCA maupun rekening mandiri atas nama Penatua Trianto Herlambang. Untuk itu kita akan sambut persembahan kita melalui pujian NKB 199. Saya mohon untuk bangkit, kita bisa bangkit berdiri. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, dihadapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa di alam surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami boleh mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Beberapa waktu yang lalu, di mana Engkau telah berikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat yang lain yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan untuk ke depan kami juga dapat menikmati berkat daripada Tuhan. Saat ini Bapa, persembahan kami kiranya Engkau berkati, agar kiranya boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, terkhusus untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang. Tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tepat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kita kembali ke firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan itu terus kita pegang. Firman Tuhan menjadi kerinduan kita dimanapun kita berada. Bahkan di rumah kita, firman Tuhan boleh diperdengarkan. Supaya kita bisa menghidupi firman Tuhan,
Arahkanlah selalu hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhanlah yang memberikan kekuatannya kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tangan Tuhan yang memegang pencobaan.